Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang juga merupakan tokoh sufi agung. Beliau adalah Ma'ruf Al-Qarhi. Diriwayatkan kedua orang tua Abu Mahfud, Ma'ruf bin Firuz Al-Qarhi, adalah pemeluk agama Nasrani. Pengisahan seorang imam Syiah yang bernama Ali bin Musa Ar-Razi mengenai bagaimana Ma'ruf sampai masuk agama Islam umumnya kurang dipercayai. Ma'ruf adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di Baghdad. Ia meninggal dunia pada tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Kedua orang tua Ma'ruf Al-Qarhi beragama Nasrani. Di sekolah, gurunya pernah berkata, "Tuhan adalah yang ketiga dari yang ketiga." Kemudian Ma'ruf Al-Qarhi membantah, "Tidak, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa." Si guru kemudian memukul Ma'ruf Al-Qarhi, tetapi ia tetap dengan bantahannya. Pada suatu hari, kepala sekolah memukul Ma'ruf Al-Qarhi habis-habisan. Karena itu Ma'ruf Al-Qarhi melarikan diri dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Lalu kedua orang tua Ma'ruf Al-Qarhi berkata, "Asalkan dia mau pulang, agama apapun yang hendak dianutnya akan kami anut pula." Ma'ruf Al-Qarhi menghadap Ali bin Musa Ar-Razi yang kemudian membimbingnya masuk agama Islam. Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu hari, Ma'ruf Al-Qarhi pulang dan mengetuk pintu rumah orang tuanya. "Siapakah itu?" tanya kedua orang tuanya. "Ma'ruf," jawabnya. "Agama apakah yang telah engkau anut?" "Agama Muhammad Rasulullah." Ayah budanya segera masuk Islam pula. Setelah itu Ma'ruf Al-Qarhi belajar di bawah bimbingan Daud At-Ta'i dan menjalani disiplin diri yang keras. Terbuktilah bahwa ia sedemikian patuh beragama dan melaksanakan disiplin yang sedemikian kerasnya, sehingga ketabahannya itu menjadi terkenal kemana-mana. Muhammad bin Mansur At-Tusi meriwayatkan pertemuannya dengan Ma'ruf Al-Qarhi di kota Baghdad. "Kulihat di wajahnya ada goresan bekas luka. Aku bertanya kepadanya, 'Kemarin aku bersamamu, tetapi tidak terlihat olehku bekas luka ini. Bekas apakah ini?' Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, 'Jangan hiraukan segala sesuatu yang bukan urusanmu. Tanyakanlah hal-hal yang berguna bagi dirimu.' Tetapi aku terus mendesak Ma'ruf Al-Qarhi, 'Demi hak Allah yang kita sembah, jelaskanlah kepadaku.' Maka Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, 'Kemarin malam aku berdoa, semoga aku bisa pergi ke Makkah dan mengelilingi Ka'bah. Doaku itu terkabul. Ketika hendak minum di sumur Zam-Zam, aku terpeleset dan wajahku terbentur ke sumur itu. Itulah yang menyebabkan bekas luka itu.' Pada suatu ketika Ma'ruf Al-Qarhi turun ke sungai Tigris dengan maksud hendak bersuci. Al-Quran dan sajadahnya tertinggal di masjid. Seorang wanita tua masuk ke masjid, mengambil dan membawa kabur Al-Quran beserta sajadah itu. Lalu Ma'ruf Al-Qarhi segera mengejarnya. Setelah wanita itu tersusul, sambil menundukkan kepala agar tidak sampai memandang wajah wanita itu, Ma'ruf Al-Qarhi bertanya,
apakah engkau mempunyai seorang putra yang bisa membaca Al-Quran? Tidak, jawab wanita itu. Kalau begitu, kembalikanlah Al-Quran itu kepadaku. Sajadah itu biarlah untukmu. Perempuan itu terheran-heran akan kemurahan hati Ma'ruf Al-Qarhi. Maka baik Al-Quran maupun sajadah itu diserahkannya kembali. Tetapi Ma'ruf Al-Qarhi mendesak, tidak, ambillah sajadah ini. Sajadah ini adalah hakmu yang halal. Kemudian si wanita bergegas meninggalkan tempat itu dengan perasaan malu dan tak habis pikir. Pada suatu hari ketika Ma'ruf Al-Qarhi berjalan bersama murid-muridnya, mereka bertemu dengan serombongan anak muda yang sedang menuju ke tujuan yang sama. Di sepanjang perjalanan sampai ke Sungai Tigris, anak-anak muda itu menunjukkan tingkah laku yang memuakkan. Murid-murid Ma'ruf Al-Qarhi mendesaknya, "Guru, mintalah kepada Allah yang Maha Besar untuk membenamkan mereka semua sehingga bumi ini bersih dari kehadiran mereka yang menjijikkan." Lalu Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, "Tengadahkanlah tangan kalian." Setelah itu berdoalah Ma'ruf Al-Qarhi, "Ya Allah, karena Engkau telah memberikan kepada mereka kebahagiaan di atas dunia ini, maka berikan pula lah mereka kebahagiaan di akhirat nanti." Sahabat-sahabat Ma'ruf Al-Qarhi terhena-hena dan berkata, "Guru, kami tak mengetahui rahasia yang terkandung di dalam doamu itu." Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, "Dia, kepada siapa aku berdoa tadi? Mengetahui rahasianya, tunggulah sebentar. Sesaat ini juga rahasia itu akan terbuka." Ketika remaja-remaja itu melihat Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, mereka segera memecahkan kecapi-kecapi mereka dan menumpahkan anggur yang sedang mereka minum. Dengan tubuh gemetar, mereka menjatuhkan diri di depan Syekh dan bertobat. Kemudian Ma'ruf Al-Qarhi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kalian saksikan betapa kehendak kalian telah dikabulkan tanpa memedamkan dan mencelakakan seorang pun jua." Syarih As-Sakoti menceritakan kisah berikut. Pada suatu hari raya, terlihat olehku Ma'ruf Al-Qarhi sedang memungut biji-biji kurma. "Apakah yang sedang engkau lakukan?" aku bertanya kepadanya. Lalu Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, "Tadi aku menemui seorang anak yang sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau tangiskan?' Anak itu menjawab, 'Aku seorang anak yatim piatu, tidak punya ayah dan bunda. Anak-anak lain mempunyai pakaian baru, tetapi aku tidak. Anak-anak lain mempunyai kacang, tetapi aku tidak. Maka biji-biji kurma ini kukumpulkan untuk kujual dan uangnya untuk membeli kacang, sehingga ia bisa bersenang-senang dan bermain-main seperti anak-anak lain.' Aku pun berkata, 'Serahkanlah hal ini kepadaku dan tak usahlah engkau bersusah payah.' Sari melanjutkan kisahnya. Anak itu kubawa pulang dan kuberi pakaian. Kemudian kubelikan kacang dan kubesarkan hatinya. Seketika itu juga terlihatlah olehku cahaya terang benderang yang memancar dari dalam lubuk hati, dan aku sangat bahagia." Ma'ruf Al-Qarhi memiliki seorang paman yang menjadi gubernur di suatu kota. Pada suatu hari ketika pamannya lewat di sebuah padang, ia melihat Ma'ruf Al-Qarhi sedang memakan roti. Di depan Ma'ruf Al-Qarhi ada seekor anjing. Secara bergantian, Ma'ruf Al-Qarhi memasukkan sekerat roti ke mulutnya sendiri dan ke mulut anjing itu. Menyaksikan perbuatannya itu, pamannya berseru, "Tidak malukah engkau makan roti bersama-sama dengan seekor anjing?" Kemudian Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, "Karena mempunyai rasa malulah aku memberikan roti kepada yang miskin." Kemudian Ma'ruf Al-Qarhi mengadahkan kepalanya dan memanggil seekor burung yang sedang terbang di angkasa. Si burung menukik hinggap di tangannya, sedang sayap-sayapnya menutupi kepala dan mata Ma'ruf Al-Qarhi. Setelah itu Ma'ruf Al-Qarhi berkata kepada pamannya,
Jika seseorang malu terhadap Allah, maka segala sesuatu akan malu terhadap dirinya. Mendengar kata-kata ini, si paman terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Pada suatu hari, wudu Ma'ruf Al-Qarhi batal. Segera ia bersuci dengan pasir. Melihat hal ini, orang-orang menegurnya. "Lihatlah, di situ sungai Tigris, tetapi mengapa engkau bersuci dengan pasir?" Ma'ruf Al-Qarhi menjawab, "Mungkin sekali aku telah mati sebelum sampai ke situ." Pada suatu hari, beberapa orang Syiah mendobrak pintu rumah Riza dan menyerang Ma'ruf Al-Qarhi sehingga tulang rusuknya patah. Ma'ruf Al-Qarhi tergeletak dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Lalu Syarih As-Sakoti berkata kepada Ma'ruf Al-Qarhi, "Sampaikanlah wasiatmu yang terakhir." Ma'ruf Al-Qarhi berkata, "Apabila aku mati, lepaskanlah pakaianku dan sedekahkanlah. Aku ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan telanjang seperti ketika aku dilahirkan dari rahim ibuku." Ketika Ma'ruf Al-Qarhi meninggal, peri kemanusiaan dan kerendahan hatinya sedemikian harum sehingga semua kaum, baik yang beragama Yahudi, Nasrani maupun Islam, mengakuinya sebagai salah seorang di antara mereka. Pelayannya menyampaikan bahwa Ma'ruf Al-Qarhi pernah berpesan, "Bila ada sesuatu kaum yang bisa mengangkat peti matiku nanti, maka aku adalah salah seorang di antara mereka." Kemudian ternyata orang-orang Nasrani tidak bisa mengangkat peti matinya. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Ketika tiba giliran orang-orang Muslim, ternyata mereka berhasil. Kemudian mereka mensolatkan jenazahnya dan menguburkannya di tempat itu juga. Syarih As-Sakoti meriwayatkan sebagai berikut ini. "Setelah Ma'ruf Al-Qarhi meninggal, dalam suatu mimpi aku bertemu dengan dia. Ma'ruf Al-Qarhi sedang berdiri di bawah singgasana. Matanya terbuka lebar seperti seorang yang terkesima dan berputus asa. Kemudian terdengarlah seruan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Siapakah dia ini? Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Tahu. Malaikat-malaikat itu menjawab, dia ini adalah Ma'ruf Al-Qarhi. Terdengar sabdanya, ia terkesima dan terpesona karena cinta kasih kami. Hanya dengan memandang kami sajalah ia bisa sadar kembali. Hanya dengan menemui kami sajalah ia akan menemukan dirinya kembali. Demikianlah kisah seorang sufi agung Ma'ruf Al-Qarhi. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.